Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa, siswi SMA YPP Nurul Huda Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada hari ini berjumpa kembali. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memasuki pada materi inti, anak-anakku silahkan perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil dan hukum tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu menyebutkan karakteristik iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengidentifikasi pembagian macam-macam takdir. Kemudian, menyimpulkan hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sebagai cerminan beriman kepada iman, qada dan qadarnya yang ada di masyarakat. Anak-anakku yang berbahagia, ini ada gambar tentang kesuksesan seseorang. Silahkan dianalisis, direnungkan, kesuksesan ini termasuk qada atau qadar. Kemudian yang berikutnya, ada sebuah pohon, di mana pohon ini mempunyai buah. Nah, ini silahkan dianalisa. Buah yang jatuh dari pohon itu, apakah termasuk dalam kategori takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian, bisakah manusia memprediksi jatuhnya buah dari pohon? Dan yang berikutnya adalah buah yang jatuh itu termasuk qada atau qadar. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memahami dan untuk mensinkronkan dari analisa yang sudah kalian lakukan, mari kita pelajari bersama melalui meta konsep dari qada-qadar yang ada ini. Yakni ada 5 pembahasan. Yang pertama, tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, dalil nakli tentang qada dan qadar. Yang ketiga, macam-macam takdir. Kemudian yang keempat, hubungan antara takdir, ikhtiar, tawakal. Dan yang kelima adalah hikmah. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk pada materi tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa ialah menentukan atau memutuskan. Kemudian secara istilah, kami mengutip pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya qada ialah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum atau global, yang ini sudah ada sejak zaman azali. Kemudian qadar secara bahasa ialah memberi kadar aturan atau ketentuan. Kemudian secara istilah, kami menghadirkan 2 pendapat. Yang pertama dari pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan bahwasanya qada ialah bagian-bagian dan perincian dari ketentuan atau qada di atas. Kemudian menurut Imam Az-Zuhri, qadar ialah terjadinya sesuatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau qada tadi. Anak-anakku yang berbahagia, beriman kepada qada dan qadar itu bagaimana caranya? Yaitu dengan percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu dalil nakli tentang qada dan qadar. Perlu diketahui oleh anak-anakku semua, dalil nakli itu adalah dalil yang sifatnya nukil atau kita mengambil dari nas yang ada, yaitu dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan diperhatikan. Saya baca, diperhatikan. Nanti pada kesempatan berikutnya anak-anak saya tugasi untuk membaca. Silahkan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada walam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Anak-anakku yang berbahagia, lafadz faqaddarahu taqdira. Nah, kata-kata ini yang menunjukkan dalil tentang takdir. Anak-anakku yang berbahagia, masuk materi yang berikutnya, yakni tentang macam-macam takdir. Takdir itu ada dua. Yang pertama adalah mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Kami contohkan, seseorang yang ingin menjadi insinyur pertanian, maka untuk mencapai cita-cita tersebut, ia harus belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Dan pada akhirnya, ia dapat mendapatkan atau mencapai cita-cita yang telah ia impikan. Jadi kesimpulannya, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang berkait erat dengan ikhtiar manusia. Manusia punya peran yang besar dalam menjalani takdir mu'allaq ini. Ada istilah man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan menemukan hasilnya. Nah, ini takdir mu'allaq termasuk seperti itu. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram, ialah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau ditawar-tawar oleh manusia. Suatu contoh, misalkan ada seseorang yang dilahirkan dengan keadaan mata sipit dan berkulit hitam, padahal orang tuanya berkulit putih. Nah, hal tersebut sudah tidak bisa diusahakan lagi oleh manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan takdir mubram. Anak-anakku yang berbahagia, masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada takdir, qada dan qadar, ya, rukun iman kan ada 6. Salah satunya adalah iman kepada qada dan qadar. Kita harus melakukan ikhtiar, tawakal, dan doa. Apa alasannya? Ada 3 alasan. Yang pertama, ikhtiar adalah usaha secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ini hukumnya wajib. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah doa, yakni permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berdoa agar ikhtiar kita berhasil, agar usaha kita berhasil, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menerima segala takdirnya. Istilah lainnya ini adalah qanaah. Kita menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, antara ikhtiar, doa, dan tawakal ini mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal ialah ikhtiar itu sebagai usaha yang harus dilakukan oleh manusia dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dikehendaki, baik itu rezeki maupun cita-cita. Kemudian setelah ikhtiar, manusia punya kewajiban untuk berdoa. Doa ini merupakan ikhtiar atau usaha batin untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian setelah berikhtiar dan berdoa, manusia berkewajiban untuk bertawakal atau memasrahkan atau menyerahkan segala urusannya dan hasil akhir dari ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku yang berbahagia, yang berikutnya yaitu hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat,
menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap dan perilaku tercela. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.